Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Zuni Salviana, NPM 190810100026. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Nah, perwujudan itu biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Untuk pendapat para ahli, menurut Faisal Rifai, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tersebut tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Nah, untuk menurut Hasibuan Dalam Fahmi, DKK, menyatakan gaya kepemimpinan adalah merupakan norma yang digerakkan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Kemudian menurut M. Hamatondang, gaya kepemimpinan adalah pola sikap dan perilaku yang ditampilkan dalam proses mempengaruhi orang lain. Nah, gaya kepemimpinan ini tuh banyak ragamnya, yaitu yang pertama ada gaya kepemimpinan memberitahu, kemudian gaya kepemimpinan berkonsultasi, kemudian gaya kepemimpinan berpartisipasi, dan juga yang terakhir gaya kepemimpinan mendelegasikan. Kemudian di sini ada macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada demokrasi, yang kedua ada otoriter, kemudian partisipatif, dan juga bebas tindak. Nah, di sini yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis. Jadi gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Kemudian ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis antara lain, yang pertama itu orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, kemudian usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kemudian yang ketiga, yaitu mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah. Kemudian berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Kemudian selanjutnya yaitu wewenang pimpinan tidak mutlak. Yang kelima, pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Yang keenam, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang ketujuh, komunikasi berlangsung secara dua arah. Yang kedelapan, pengawasan dilakukan secara wajar. Yang kesembilan, bawahan diberi kesempatan untuk berprakasar dan menyampaikan saran. Yang ke-10, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Yang ke-11, pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Yang ke-12, terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab dipikul bersama dengan bawahan. Kemudian yang kedua ada gaya kepemimpinan otoriter. Nah, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Nah, segala pembagian tugas dan tanggung jawab ini dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Nah, ciri-ciri dari gaya kepemimpinan otoriter adalah yang pertama, menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Yang kedua, pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Yang ketiga, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan perintah dan bahkan kehendak pimpinan. Yang keempat, wewenang mutlak terpusat pada pimpinan. Yang kelima, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin. Yang keenam, komunikasi berlangsung satu arah. Yang ketujuh, pengawasan dilakukan secara ketat. Yang kedelapan, prakarsa dari atas dan tanpa kesempatan bawahan untuk memberikan saran. Yang kesembilan, lebih banyak kritik daripada pujian. Yang ke-10, pimpinan menuntut kesehatan dan prestasi sempurna. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Kristan Sukianto yang PM 190, pada 10.10132. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan partisipatif. Untuk pengertian sendiri, pemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan dan pangkat. Jadi kepemimpinan partisipatif sendiri ada tiga. Yang pertama ada budaya diskusi yang terbuka dan jujur. Satu kepemimpinan dalam partisipatif ini
dengan terus memancing pendapat dari yang tadinya untuk membantu mereka membuat sebuah keputusan. Tujuannya adalah mereka menginginkan pendapat yang berbobot dari sebagian mungkin orang terlibat. Setiap ide maupun masukan dipandang sebagai sebuah aset yang harus diizinkan mengalir dengan bebas dalam diskusi atau sebuah forum. Yang kedua adalah menunjukkan sebuah kepercayaan. Pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan terbuka. Tujuannya adalah agar setiap karyawan merasa nyaman berdiskusi dan berbagi pendapat karena tahu akan ditanggapi dengan serius. Yang ketiga, ada penekanan pada moralitas dan nilai-nilai. Sosok dan pemimpinan partisipatif percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi. Maka dari itu, mereka juga percaya bahwa sebagai pemimpin mereka harus memfasilitasi interaksi ini untuk kebaikan sebuah kelompok. Lalu ada yang keempat, ada gaya kepemimpinan bebas tindak atau laissez faire. Pengertian dari kepemimpinan laissez faire ini adalah sang pemimpin praktis tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semua sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Jadi dari gaya kepemimpinan bebas tindak atau laissez faire, yang pertama adalah pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan baik secara kelompok atau individual. Dengan minimum partisipasi pemimpin bahkan terkesan acuh-acuh. Yang kedua adalah pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada stafnya dalam menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya tanpa bimbingan darinya. Yang ketiga, pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya. Yang keempat, pemimpin memberikan komunikasi spontan atas aktivitas anggota dan tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja stafnya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan secara kontinu. Gaya kepemimpinan kontinu itu diciptakan oleh Robert Rembrandt dan Gary Smith. Mereka mengatakan seorang pemimpin memiliki dua cara dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu yang pertama secara otoritas dan yang kedua secara demokratis. Untuk secara otoritasnya sendiri, berarti pemimpin memegang kuasa, pemusatan kekuatan, serta pengambilan keputusan secara penuh. Sedangkan secara demokratis, berarti pemimpin membawa pengaruh kewenangan yang berasal dari bawahannya, sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis atau secara musyawarah. 7 model pembuatan keputusan yang dilakukan pemimpin kontinu. Yang pertama, pemimpin membuat keputusan sendiri, kemudian mengumumkannya pada bawahannya sehingga otoritas pemimpin dilakukan secara penuh atau ekstrim. Yang kedua, pemimpin membuat keputusan dan menawarkannya. Otoritas pemimpin cukup besar, dan kebebasan bawahan cenderung sempit. Yang ketiga, pemimpin membuat keputusan sendiri dan memberikan kesempatan bawahannya untuk mempertanyakan, sehingga pemimpin sudah mengurangi otoritasnya dan melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pemimpin membuat keputusan sementara yang suatu waktu dalam berubah. Bawahannya sudah terlibat dan otoritas pemimpin semakin berkurang. Kelima, pemimpin memberikan persoalan, menjelaskan saran dan pengambilan keputusan. Partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan ini sudah dilakukan. Keenam, pemimpin menentukan batasannya dan meminta bawahan untuk mengambil keputusan. Peran bawahan itu semakin besar dalam pengambilan keputusan. Lalu 7, pemimpin mengizinkan bawahan menjalankan fungsinya dalam batasan yang telah dirumuskan. Bawahan memiliki kebebasan ekstrim dalam pengambilan keputusan. Lalu ada gaya managerial grid. Gaya kepemimpinan managerial grid ini dipelopori oleh dua orang, yaitu Robert R. Grid dan James S. Morton. Dalam pendekatan managerial grid, manajer berhubung dengan dua hal, yaitu produksi di satu pihak atau concern for production dan orang-orang di pihak lain, concern for people. Sebagaimana dikehendaki oleh Black dan Morton, managerial grid ini menekankan bagaimana manajer memikirkan produksi dan hubungan manajer, serta memikirkan produksi dan hubungan dengan manajer. Ciri-ciri pelaku kepemimpinan dari concern for production. Yang pertama adalah mengutamakan tercapainya tujuan, kedua mementingkan produksi yang tinggi,
Ketiga, mengembangkan penyelesaian tugas menurut level yang telah ditetapkan. Yang keempat, lebih banyak melakukan pengarahan. Kelima, melaksanakan tugas dengan melakukan prosedur kerja ketat. Yang keenam, melakukan pengawasan secara ketat. Dan yang terakhir, penilaian terhadap pejabat semata-mata berdasarkan hasil kerjanya. Jadi bisa dilihat dari ciri ini, pemimpin hanya memikirkan tentang produksinya di kelompoknya. Ciri-ciri kepemimpinan secara concern for people. Yang pertama, melakukan kebutuhan bawahan. Kedua, berusaha menciptakan suasana saling percaya. Yang ketiga, berusaha menciptakan suasana saling menghargai. Keempat, simpati terhadap perasaan bawahan. Lalu kelima, memiliki sikap bersahabat. Yang keenam, menemukan peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan dan kegiatan lain. Yang ketujuh, lebih mengutamakan pengarahan diri, mendisiplin diri dan mengontrol diri. Jadi kedua dari tujuh ciri ini adalah pemimpin lebih mengutamakan SDM-nya. Sedangkan dalam manajemen sendiri ada model seperti ini dengan 5 bagian di dalam model tersebut, di mana ada X di sini. X ini adalah concern for production, nilai dari concern for production, sementara U-nya adalah nilai dari concern for people. Di grid pertama di 1.1 ini, sebenarnya pemimpin sedikit sekali usahanya untuk memikirkan orang-orang yang bekerja dengannya dan produksi yang seharusnya dihasilkan oleh organisasinya. Dalam menjalankan tugas pemimpin dalam grid ini menganggap dirinya sebagai perantara yang hanya mengkomunikasikan informasi dari atasan kepada bawahan. Lalu di atasnya ada 1.9. Gaya kepemimpinan dari pemimpin di grup ini ialah mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan orang-orang yang bekerja dalam organisasinya, tapi pemikirannya mengenai produksi sangat rendah. Jadi bisa dilihat sini nilai concern for production-nya adalah 1, yang ini sangat rendah, tetapi pemimpin dalam grup ini mempunyai nilai 9 dalam concern for people-nya, yaitu dia lebih mengutamakan kualitas SDM-nya. Selanjutnya ada grade 9.1. Dalam grade ini pemimpin disebut sebagai pemimpin yang menjalankan tugas secara efektivitas. Pemimpin semacam ini hanya memikirkan tentang usaha peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja. Dia tidak punya atau hanya sedikit pertanggung jawabnya kepada orang yang bekerja dalam organisasinya. Jenisnya adalah kebalikannya dari 9, di mana pemimpin dalam grade ini nilai 9 untuk concern for people-nya. Namun dia tidak peduli dengan nilai 9 untuk concern for production-nya. Dia memperhitungkan hasil atau produksi yang dihasilkan oleh kelompoknya, tetapi dia tidak peduli dengan SDM yang ada di dalam organisasinya. Oke, lalu selanjutnya ada grade 9.9. Dalam grade ini, pemimpin punya rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan baik produksi maupun orang-orang yang bekerja dengannya. Dia mencoba untuk merencanakan usahanya dengan senantiasa memikirkan dedikasinya pada produksi dan nasib orang-orang yang bekerja dalam organisasinya. Jadi dalam grade ini, pemimpin mempunyai nilai 9 dalam concern for people-nya dan concern for production-nya, jadi sangat tinggi. Antara dia memikirkan produksinya dan kepercayaan respect kepada orang yang berorganisasinya. Yang terakhir di tengah ini dari metode 5, dalam hal ini pemimpin mempunyai pemikiran yang lebih baik pada produksi maupun pada orang. Dia berusaha mencoba menciptakan dan membina moral orang-orang yang bekerja dalam organisasi yang dipimpinnya. Dia tidak menciptakan target yang melampaui tinggi, yang sulit dicapai, dan namun sebaliknya, dia berbaik hati mendorong orang-orang untuk bekerja lebih baik lagi. Sekian penjelasan beberapa gaya kepemimpinan yang saya dapat jelaskan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira, NPM 1908 10 115.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan 3 dimensi yang dikemukakan oleh William Jaredin. Model yang dikembangkan oleh William Jaredin ini melihat gaya kepemimpinan perlu dikembalikan pada 2 hal mendasar, yaitu hubungan antara pemimpin dengan tugas yang dikerjakan dan hubungan kerja yang terjadi di antara pemimpin dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan meliputi 3 dimensi yang terdiri atas. Yang pertama, gaya yang efektif yaitu dimensi pertama, pemimpin memiliki gaya sebagai eksekutif, pecinta pengembangan, otokratis yang baik, dan biokrat. Kemudian yang kedua, gaya tengah atau penyeimbang dimensi kedua. Pemimpin memiliki gaya terpadu, berhubungan pengabdian, dan terpisah. Serta yang terakhir yaitu gaya yang tidak efektif, yang mana terdapat dimensi ketiga. Pemimpin memiliki gaya sebagai pecinta kompromi, misionari, otokrat, dan lari dari tugas. Lantas, bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif? Jawabannya ialah gaya kepemimpinan efektif meliputi 4 hal utama. Yang pertama, eksekutif, yaitu memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Kemudian pecinta pengembangan atau developer, yaitu memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja, perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Kemudian yang ketiga, otoritas yang baik hati atau benevolent autocrat, yaitu memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan perhatian yang minimum terhadap hubungan kerja. Kemudian yang terakhir, biokrat, memberikan perhatian yang minimum, baik terhadap tugas dan hubungan kerja. Kemudian selanjutnya ialah gaya kepemimpinan yang tidak efektif. Yang pertama, pecinta kompromi, yaitu memberikan perhatian yang besar terhadap tugas dan hubungan kerja dalam situasi yang menekankan kompromi. Kemudian yang kedua, misionari, yaitu menekankan secara maksimum terhadap orang-orang dan hubungan kerja, tapi memberikan perhatian minimum terhadap tugas dengan perilaku yang tidak sesuai. Kemudian otokrat, yaitu memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu lari dari tugas. Gaya ini sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap tugas maupun terhadap hubungan kerja. Manajer yang menggunakan gaya ini menunjukkan sikap pasif, tidak mau ikut campur tangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem manajemen record. Sebelumnya, sistem manajemen record memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama, sistem eksploitif autoritatif, yang mana di dalamnya terdapat manajer dalam sistem ini sangat autokratis. Yang kedua, mempunyai sedikit kepercayaan terhadap bawahan, kemudian suka mengeksploitasi bawahan dan bersikap paternalistik. Selanjutnya, cara memotivasi bawahan dengan memberikan ketakutan dan hukuman-hukuman diselingi dengan penghargaan. Selanjutnya yang terakhir, komunikasi dari atas ke bawah dan pengambilan keputusan hanya ada di tingkat atas. Selanjutnya, sistem yang kedua yaitu sistem benevolent autoritatif atau biasa disebut otokratis yang baik hati. Biasanya, pemimpin mempunyai kepercayaan yang terselubung, percaya pada bawahan, mau memotivasi dengan hadiah-hadiah dan ketakutan serta hukuman. Ada komunikasi dari bawah ke atas, mendengarkan ide dan pendapat dari bawahan, memperbolehkan adanya pendelegasian wewenang dalam proses pengambilan keputusan, namun bawahan kurang bebas dalam membicarakan atau menjalankan tugasnya dengan atasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem konsultatif, yang dimana dalamnya terdapat yang pertama, manajer hanya mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan, kemudian masih memerlukan pengendalian terhadap keputusan yang dibuatnya, kemudian melakukan motivasi dengan memberikan penghargaan dan hukuman yang kebetulan. Kemudian komunikasinya terjadi ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, pembuatan kebijakan atau keputusan yang lebih luas terjadi di tingkat atas, namun pembuatan kebijakan yang lebih khusus terdapat di tingkat bawah. Dan yang terakhir, bawahan merasa sedikit bebas dalam membicarakan tugas pekerjaannya dengan atasan. Perkenalkan, nama saya Anneke Safira Mareta, NPM 1908-10141. Sistem manajemen lingkar yang keempat adalah kelompok berpartisipatif atau participative group. Jadi yang pertama, manajer memiliki kepercayaan secara penuh terhadap bawahannya. Lalu yang kedua, memperhatikan pendapat argumen apapun dari bawahannya. Lalu yang ketiga, memberikan penghargaan yang bisa jadi sifatnya itu ekonomis, berdasarkan partisipasi dari kelompoknya dan juga keterlibatan kelompoknya dalam setiap urusan-urusan tertentu dalam penentuan tujuan bersama dan juga penilaian dari kemajuan pencapaian tujuan tersebut sebagai intinya.
Lalu yang selanjutnya, pemimpin itu bisa mendorong bawahan untuk ikut bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan juga melaksanakan keputusan tersebut dengan basis tanggung jawab juga. Lalu yang terakhir, bawahan juga memiliki rasa kebebasan mutlak untuk membicarakan sesuatu, khususnya yang berhubungan dengan tugasnya bersama atasannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan berbasis perilaku. Di sini saya akan mengenalkan autocratic democratic leadership. Jadi autocratic leadership styles di sini membuat keputusan. Jadi memberitahu apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut dan secara ketat mensupervisi karyawan. Sementara democratic leadership styles mendorong partisipasi dalam keputusan, bekerja dengan karyawan untuk mempertimbangkan apa yang perlu dilakukan dan tidak terlalu ketat dalam mensupervisi karyawannya. Sementara autocratic democratic leadership di sini diajukan oleh Kurt Lewin dari studi dari Universitas Iowa. Sebelum teori perilaku jadi populer atau sangat sering ditempatkan pada ujung yang berlawanan dari suatu kontinum, studi Universitas Iowa ini telah memberikan kontribusi dengan gerakan perilaku dan juga memimpin di era perilaku. Jadi dengan pergeseran dari paradigma dan manajemen ke kepemimpinan, gaya kepemimpinan dari manajer yang efektif itu bukan lagi autokritik tapi lebih ke demokratik. Lalu ada initiating structure dan consideration leadership. Di sini ada initiating structure behavior, jadi memfokuskan membuat tugas itu terselesaikan, strukturnya. Initiating structure behavior, lalu consideration behavior, itu memfokuskan pada memenuhi kebutuhan orang yang membangun hubungan, jadi mempertimbangkan bagaimana ide-ide, perasaan dari pekerjanya. Lalu di sini initiating structure and consideration leadership. Jadi pemimpin itu bisa saja memiliki initiating structure dan atau consideration yang rendah ataupun tinggi. Jadi dikembangkan jadi 4 jenis leadership styles. Ada low structure and high consideration. Jadi initiating structure-nya itu fokus dengan detail-detail ke tugasnya itu rendah, sementara consideration yang terhadap pekerjaan, prosesnya, orang-orangnya bagaimana itu lebih tinggi. Consideration-nya lebih tinggi. Lalu yang kedua ada high structure, initiating structure-nya tinggi, tapi juga high consideration-nya juga tinggi. Yang ketiga ada low initiating structure-nya, tapi consideration-nya rendah sama-sama rendah. Lalu yang keempat ada yang initiating structure-nya tinggi, fokus ke hasil akhir atau produknya apa yang dihasilkan itu lebih tinggi, dan consideration-nya sementara low consideration-nya lebih rendah atau tingkat kesadaran dia terhadap penerimaan dia terhadap ide-ide, bagaimana prosesnya, bagaimana nanti orang-orang yang bekerja di dalamnya, feeling-nya di situ rendah. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan situasional oleh Hersey dan juga Blanchard. Jadi kepemimpinan situasional itu didasarkan atas saling berhubungannya. Yang pertama, jadi jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpinnya. Yang kedua, dukungan ya, jumlah dari dukungan sosio-emosional yang diberikan dari pemimpin ke bawahannya. Lalu yang ketiga ada tingkat kesiapan, bagaimana matangnya juga dari pihak pengikut ataupun bawahan yang ditunjukkan dalam bagaimana mereka melakukan tugas, fungsi ataupun tujuan tertentu. Lalu selanjutnya, di sini ada model kepemimpinan situasional. Jadi di sini ada supporting, jadi supporting dia mensupport, mengarahkan biasanya mengarahkannya rendah dan perilaku mendukungnya itu tinggi. Lalu ini kita mulai dari directing ya. Jadi directing itu perilaku mengarahkannya tinggi tapi mendukungnya rendah. Jadi lebih banyak mengarahkan daripada mendukung atau supportingnya. Lalu yang kedua ada coaching. Coaching itu dia coach, mengajar. Jadi perilaku mengarahkannya tinggi tapi mendukungnya tinggi juga. Lalu ketiga ada supporting, tadi kita sempat bahas, mengarahkannya rendah tapi mendukungnya lebih tinggi. Sementara delegating itu biasanya untuk yang paling siap, jadi mengarahkannya rendah dan juga mendukungnya rendah. Jadi dibagi menjadi 4 tingkatan. Nah, dari keempat tingkatan kepemimpinan tersebut, model kepemimpinan tersebut itu didasarkan dengan level of followersnya. Seperti apa sih followersnya itu atau pengikutnya? Nah, di sini kita dapat melihat karakteristik dari karyawan. Yang pertama ada karyawan itu yang mungkin fresher atau baru, itu memiliki kompetensinya rendah dan komitmennya tinggi. Tapi dia kompetensinya tidak begitu banyak.
Itu masuk D1. Lalu ada orang atau karyawan atau para pekerja yang ya kompetensinya itu lumayan rendah, hanya ada beberapa kompetisi saja, tapi komitmennya rendah. Ada juga yang di D3 itu kompetensinya menengah ke tinggi, jadi bisa dibilang lumayan banyak, tapi nggak terlalu banyak, tapi komitmennya berubah-ubah atau labil. Ada orang yang mungkin ini untuk orang yang bekerja sudah cukup lama dan sudah dalam ranah profesional, biasanya memiliki kompetensi yang tinggi dan juga komitmen yang sangat tinggi. Nah, lalu untuk leadership styles yang cocok, kita bisa lihat di sini untuk D1, ini D1 atau yang masih fresher bisa dibilang seperti pegawai-pegawai baru, itu cocok dengan model kepemimpinan high directive and low supportive behavior atau S1 masuk directing. Lalu untuk D2 rendah hanya pada beberapa kompetensi dan komitmennya rendah, bisa dimasukkan ke dalam coaching atau high directive dan juga high supportive behavior. Jadi sama-sama tinggi ya, support dan juga pengarahannya. Lalu untuk D3 tadi kompetensinya menengah ke tinggi, komitmen yang berubah-berubah, itu bisa digolongkan ke supporting. Jadi supportifnya tinggi, tapi mengarahkannya lebih dikurangi. Lalu untuk D4 untuk yang biasanya pekerja yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, kompetensi tinggi, komitmen tinggi, itu cocok untuk didelegasikan atau delegating. Jadi supportifnya rendah dan juga pengarahannya rendah. Lalu berbicara soal pemimpin, di sini saya akan membahas tentang apa sih pemimpin karismatik. Pemimpin, leader, orang yang memimpin. Karisma, karakteristik kepribadian. Bisa dibilang orang yang berkualitas spesial, punya tujuan, kekuasaan, ketegasannya. Berbeda dengan pemimpin yang lain, karismatik ya, karisma. Bisa dibilang perspektifnya, persepsinya subjektif. Semisal pemimpin karismatik karena visinya besar, bisa jadi dia public figure, populis, seorang jenius, inspiratif, relawan yang unik, dan segala macam. Berikut ini ada contoh ciri-ciri dari pemimpin karismatik. Yang pertama, dia selalu bersemangat. Yang kedua, optimis, energetik di setiap waktu, jujur dan terbuka, tindakan gerakannya selalu memiliki tujuan, tahu apa yang akan jadi resiko dia, lalu pandai memuji dan juga beralasan, ekspresi wajahnya hidup sehingga enak dilihat orang dan orang merasa nyaman saat melihat dia, lalu tampil gagah dan juga bertindak tegas. Jadi itu adalah ciri-ciri dari pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik ini sangat berpengaruh tadi dengan leadership itu sendiri, karena biasanya karismatik itu dia bisa menarik banyak orang, bisa juga untuk ngatur dan juga memanajemen tugas dengan baik. Dengan faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan, dia memiliki kepribadian yang mungkin unik dan juga beberapa kelebihan karena dia visinya besar tadi, bisa jadi public figure, influence-nya sangat besar, pengaruhnya dan kinerjanya mungkin bisa dibilang bisa lebih baik dengan pemimpin yang tidak karismatik. Itu tadi tentang pemimpin. Pembahasannya sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.